Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang teknik recording, gambar, suara, dan audiovisual. Nama anggota kami yang pertama dengan saya sendiri Adam Raihan, yang kedua Alvina Ricci, yang ketiga Indri Safitri, yang keempat Ina Mutmainah, yang kelima Khairul Abdi, yang keenam Sandi Andika Maulana, yang ketujuh Tasya Ade Amelia, yang ke-8 Wahyu Abadi Arahab, yang ke-9 Yohana Permata Putri Pasaribu. Selanjutnya ini jenis teknik recording. Yang pertama live recording, yang kedua multi track recording, yang ketiga analog, yang keempat digital. Live recording. Live recording adalah suatu teknik rekaman di mana seluruh player bermain bersama dalam suatu ruangan dan secara bersama pula permainan mereka direkam ke media tertentu. Dari segi biaya, teknik ini lebih murah dari multitrack. Beberapa studio besar menetapkan tarif yang sedikit miring untuk live recording. Baiklah, yang kedua akan dilanjutkan oleh Wahyu Abadi Arahab. Wahyu Abadi Arahab kami persilahkan dengan hormat. Masih ada harapan. Multi-track recording. Multi-track recording adalah teknik perekaman di mana masing-masing instrumen direkam secara bergantian. Teknik ini pertama dikenalkan oleh Les Paul, diperkirakan sekitar tahun 60-an. Dalam teknik ini, player bisa sedikit santai karena bisa mengulang partnya berkali-kali. Bahkan dengan keajaiban digital multi-track recording, apabila kita melakukan kesalahan, kita tidak perlu mengulang seluruh bagian. Cukup bagian yang salah saja. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Wahyu Abadi Arahab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairul Abdi. Khairul Abdi kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah analog. Rekaman dengan cara analog dilakukan dengan menggunakan reel-to-reel tape. Sistem rekaman ini memerlukan biaya yang besar karena alatnya sendiri juga tidak murah. Reel-to-reel tape ini harganya ada yang mencapai 200 jutaan. Otomatis, hanya studio besar saja yang mempunyai sistem ini. Selain harganya yang selangit, sistem analog ini juga terkenal rumit dan butuh perawatan yang mahal pula. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Khairul Abdi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvina Ricci. Alvina Ricci kami persilakan dengan hormat. Digital. Rekaman digital adalah sistem rekaman yang secara langsung yang dapat mengkonversi sinyal analog dari instrumen dan signal ke dalam format digital. Media perekaman digital ini dapat menggunakan digital recorder maupun recorder. Teknik ini jauh lebih murah dan simpel bila dibandingkan dengan sistem analog. Cukup sebuah komputer dan sound card yang memadai dan Anda bisa langsung tancap gas. Baiklah, terima kasih kepada Alvina Ricci. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indri. Oleh Indri saya persilakan dengan hormat. Keluar dari rumahnya. Pemerintah setempat segera mengantisipasi agar banjir tidak terulang. Indri, mana suara Indri? Pengertian audiovisual. Media audiovisual adalah suatu alat bantu yang berarti bahan atau alat yang dipakai dalam belajar, tulisan dan juga kata yang diucapkan dalam memberi pengetahuan atau ide. Bella, terima kasih kepada Indri Safitri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yohana Permata. Yohana kami persilakan dengan hormat. Kelebihan dan kekurangan tape recorder. Kelebihannya, 1. Tape recorder sudah menjadi peralatan yang sangat lumrah dalam rumah tangga, bahkan kantongan karena harga yang cenderung terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaannya dapat diandalkan. 2. Rekaman dapat digandakan untuk keperluan perorangan sehingga pesan dan isi pelajaran dapat berada di beberapa tempat pada waktu yang bersamaan. 3. Merekam
peristiwa atau isi pelajaran untuk digunakan kemudian, atau merekam pekerjaan siswa sendiri dapat dilakukan dengan media audio. 4. Rekaman memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan diri sendiri sebagai alat diagnosis guna membantu meningkatkan keterampilan mengucapkan, membaca, dan mengaji atau berpidato. 5. Mengoperasikan tape recorder relatif mudah. Selain itu, setiap media pembelajaran tentu juga memiliki kelemahan atau keterbatasan. Baiklah, terima kasih kepada Yohana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ina Mutmainah. Ina Mutmainah, kami persilakan dengan hormat. Baik, moderator. Ini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan tape recorder. Ini kami ada menuliskan 2 kekurangan tape recorder. Yang pertama, dalam rekaman sulit menentukan lokasi suatu atau informasi. Jika informasi itu berada di tengah-tengah, maka akan memakan waktu yang lama untuk menemukannya. Yang kedua, kecepatan merekam dan pengaturan track yang bermacam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali yang direkam pada suatu mesin terekam yang berbeda dengan saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Ina Mutmainah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandi Andika Maulana, kami persilakan dengan hormat. Baik, akan saya lanjutkan. Sini adalah manfaat audiovisual. Jadi manfaat audiovisual itu yang pertama, kita dapat mempermudah dalam menyajikan serta menerima pembelajaran maupun informasi serta bisa menghindarkan salah dari pengertian. Lalu yang kedua, mendorong rasa keingintahuan. Karena hal ini disebabkan sifat audiovisual yang menarik dengan gambar yang dibuat semenarik mungkin membuat anak tertarik serta memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak. Yang ketiga, memastikan pengertian yang diperoleh, sebab selain dapat menampilkan gambar, grafik, diagram maupun cerita, sehingga mengekalkan pengertian, pembelajaran yang diserap melalui penglihatan, sekaligus dengan pendengaran bisa mempercepat daya serap anak didik dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. Lalu yang terakhir, tidak membosankan. Maksud dari tidak membosankan itu adalah karena sifatnya yang variatif. Siswa dapat pembelajaran tidak merasa bosan. Karena sifatnya yang beragam, film 3 dimensi atau 4 dimensi, dokumenter, dan yang lainnya, hal ini dapat menciptakan sesuatu yang variatif agar tidak membosankan para siswa. Jenis-jenis audiovisual ada 2, yaitu yang pertama audiovisual tidak murni dan audiovisual murni. Maksud dari audiovisual tidak murni adalah media yang unsur suara dan juga gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni juga bisa disebut audiovisual diam plus suara, merupakan media yang menampilkan suara serta gambar diam. Contohnya seperti sound slide atau bingkai suara. Lalu yang kedua itu audiovisual yang murni. Tentu berbeda ya. Audiovisual murni biasa disebut juga dengan audiovisual gerak, merupakan media yang bisa menampilkan unsur suara serta gambar yang bergerak. Unsur suara atau unsur gambar tersebut berasal dari sebuah sumber. Baiklah, terima kasih kepada Sandi Andika Maulana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya Adia Melia. Tasya Adia Melia, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih pada moderator. Kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihannya yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis atau bentuk atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau tulisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu dan daya info. Yang ketiga, demonstrasi yang sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga dalam waktu mengajar, guru dapat memusatkan perhatian dan penyajiannya. Selanjutnya, menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. Selanjutnya, keras lemah suara dapat diatur dan disesuaikan bila akan disisipi komentar yang akan didengar. Kekurangannya yang pertama, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Yang ketiga, biaya pengadaan media audiovisual relatif mahal.
Yang ketiga, jika guru tidak bisa berpartisipasi aktif, maka siswa akan cenderung menikmati visualisasi serta suaranya saja. Yang selanjutnya, biaya pembuatan dan peralatannya cukup tinggi dan mahal. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tasya Demelia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Abadi Arahab. Wahyu Abadi Arahab, kami persilakan dengan hormat. Selanjutnya adalah ciri utama teknologi media audiovisual. Yang pertama, biasanya bersifat linear. Kedua, biasanya menyajikan visual yang dinamis. Ketiga, dipakai dengan cara yang sudah diterapkan sebelumnya oleh perancang maupun pembuatnya. Yang keempat, merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Yang kelima, dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. Selanjutnya, umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Kepada Wahyu Abadi Arahab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, contoh audio visual murni. Yang pertama, film bersuara. Film bersuara ada berbagai macam jenis. Ada yang digunakan untuk hiburan seperti film komersial yang diputar di bioskop-bioskop. Akan tetapi, film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah film sebagai alat pembelajaran. Yang kedua, video. Video sebagai media audio visual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Sebagai besar tugas film dapat diganti oleh video. Yang ketiga, televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak. Televisi dalam pengertian berasal dari dua kata, yaitu tele, bahasa Yunani, yang berarti jauh, dan visi, berarti kelihatan. Baiklah, terima kasih kepada semua kelompok 1 yang sudah berpresentasi. Jikalau kami ada salah, kami berminta maaf kepada Allah. Mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.